الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه بنية القبول من كل سوء من حضرة الرسول صلى الله عليه وسلم وآله وأزواجه وذريته وأهل بيته وأصحابه وأتباعه وإلى أرواح جميع الأولياء والشهداء الصالحين والعلماء والعلماء والفقهاء المحدثين والقراء المفسرين والسادة الصوفية المحققين ثم إلى جميع شيخنا ومشايخهم والدينا ووالديهم وأمتنا وأمة المسلمين والمسلمات أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وأن الله يعلي درجاتهم في الجنة ينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصيتهم وكراماتهم في الدين والدنيا والآخرة أن الله يرزقنا محبتهم ويتفانا على ملتهم يحشرنا في زمرتهم من غير سابقة عذاب ولا حساب ولا عقاب ولا فتنة في خير ولطف وعافية على هذه النية وعلى ما نوى به سلفنا الصالحون وعلى ما نوى مشايخنا من نية صالحة وإلى حضرة الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa syukru lillahi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah ila yaumil qiyamah amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, kita panjatkan dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, kekasih kita semua, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada seluruh para keluarga, sahabat dan pengikut-pengikut beliau ila akhir zaman. Hadirin hadirat jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah. Pada hari ini kembali guru kita, beliau tidak bisa mengisi kajian sehingga beliau minta gantikan. Biasa bulan Maulid kayak gitu biasanya. Bulan Maulid atau bulan Rajab. Jadi mohon dimaklumi aja. Ya, padat jadwal beliau. Kita doakan guru-guru kita semua. Mudah-mudahan guru-guru kita, para habaib, para syaraib, guru-guru, ustadz-ustadz yang mereka semua berjuang di dalam menjalankan
menyampaikan risalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan guru-guru kita semua senantiasa dipanjangkan umur dalam keadaan sehat walafiat, dan senantiasa mereka diberikan pertolongan oleh Allah, diberikan kesabaran, diberikan kekuatan, diberikan keikhlasan, dan senantiasa di dalam perlindungan dan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala dari orang-orang yang ingin membahayakan mereka, ingin orang-orang yang ingin mencelakakan mereka. Maka terus kita berdoa mudah-mudahan mereka selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena akhir zaman, ya, akhir zaman kita saksikan tidak ada sedikit orang, sedikit tidak banyak banyak di antara orang yang sudah tidak ada di hati mereka rasa haibah, rasa takut dengan para aulia Allah, para wali Allah Subhanahu wa taala. Mereka anggap ulama-ulama Allah, wali-wali Allah itu seperti manusia biasa. Na'udzubillah summa na'udzubillah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam pembahasan yang kita bahas pada beberapa pertemuan yang lalu mengenai daripada kiat-kiat untuk memudahkan khusyuk di dalam salat. Maka semua itu adalah yang sudah kita bahas, itu adalah salah satu cara-cara untuk bagaimana kita mudah khusyuk di dalam salat kita. Tentunya usaha kita, ikhtiar kita, ya, tidak akan bisa 100% khusyuk di dalam salat, ya. Tapi setidaknya ada upaya dan usaha dari kita untuk menjadi orang yang khusyuk. Karena Allah tidak menilai dari hasilnya. Terkadang Allah menilai dari proses hasil itu. Jadi di saat ada hamba Allah Subhanahu wa taala yang sudah berusaha, tetapi hasilnya mungkin tidak sesuai dengan harapan, maka bagi Allah cara menghitung amal ibadah seseorang itu bukan dilihat dari hasil. Biasanya Allah sering melihat daripada proses bagaimana diri seseorang itu ingin menambah kedekatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ada usaha yang sangat kecil dari kita untuk misalnya salat kita jadi khusyuk, maka itu tetap akan jadi perhatian dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah sama sekali tidak akan pernah menyia-nyiakan amalnya orang-orang yang muhsinin. Mudah-mudahan upaya kita di dalam usaha untuk menjadi khusyuk ini diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-khusyu'u minallah. Khusyuk itu memang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Hingga kita senantiasa berdoa dan memohon kepada Allah supaya kita dimudahkan di dalam salat itu khusyuk. Salah satu alasannya supaya kita terbebas dari apa yang pernah kita jelaskan, yaitu dari golongan yura'unan nas wa la yadhkurunallaha illa qalila wa idza qamu ila salati qamu kusala. Terbebas daripada golongan orang yang munafik yang mereka salatnya malas-malasan,
yang salatnya tidak khusyuk, yang salatnya tidak mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun pembahasan yang kita bahas ini adalah berkaitan dari pembahasan yang zahir, hukum zahir yang disebutkan oleh para ulama. Hukum zahir seperti kemarin kita katakan al-khusyu'u fil wudu, yaitu khusyuk di dalam wudu itu zahir, kita wajib kita usahakan dalam wudu terus khusyuk dalam wudu. Ndak sambil berwudu sambil ngomong sambil ngobrol, ya kah? Tidak kosong di dalam wudunya, khusyuk aja wudu. Kemudian yang kedua kemarin adalah ma'rifatu ahkamis shalah, mengenal hukum-hukum salat dari rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, belajar fikih yaitu. Kemudian wa ma'rifatu ma'an fi azkaris salah, mengetahui arti dari zikir-zikir salat. Wa ayyusmi'an nafsahu, dan mengusahakan supaya zikir tersebut didengar dengan telinga kita masing-masing. Itu juga salah satu upaya untuk khusyuk. Jadi sembahyang jangan diam. Sembahyang jangan diam. Upayakan telinga kita mendengar bacaan-bacaan yang kita baca. Terlebih khususnya di dalam 5 perkara, yaitu disebut dengan rukun qauli. 5 perkara ini tidak boleh tidak terdengar dengan telinga kita masing-masing. Yang pertama baca takbiratul ihram, suara takbiratul ihram harus kedengaran dengan telinga kita. Allahu akbar, Allahu akbar. Wa suratul Fatihah, dan baca surah Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tuh. Kemudian yang ketiga kemarin membaca tahiyyat. Baca tahiyyat akhir, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Di situ sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian baca salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad atau Allahumma salli ala Muhammad boleh, tidak apa-apa. Tapi afdalnya kata para ulama dari kalangan Ahlussunnah wal Jamaah mazhab kita, dari ulama-ulama kita menyarankan dipakai sayyidina. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Enggak boleh katanya pakai sayyidina, karena hadisnya Rasulullah tidak menyebutkan sayyidina. Silakan, sampean tidak pakai sayyidina silakan, tapi jangan sampai menyalahkan atau memprotes orang yang baca salawatnya pakai sayyidina. Kalau untuk berbicara dalil, maka banyak dalil dari hadis pun atau dari Al-Quran, bahkan baginda Rasulullah SAW menyebutkan dari hadisnya dan Al-Quran. Jadi masalah sayyidina ini sudahlah. Kenapa kadang anti benar pakai sayyidina itu? Pina anti benar itu pakai sayyidina, kenapa kadang jadi sampai memprotes enggak pakai sayyidina? Batalkah orang pakai sayyidina di dalam sembahyangnya? Tidak ada satu ulama pun yang mengatakan batal, itu tidak ada. Pian kalau seandainya membawa sebuah sambutan-sambutan, misalnya ada acara ganal, di situ ada hadir Pak Ihsanur, ada hadir Pak Haji Adib Mulyadi, Pak Gubernur kita, ada bahkan Presiden, orang-orang tokoh-tokoh hadir semua di situ. Itu yang biasa yang bawa acara, dia akan sebutkan penghormatan yang kami hormati, yang kami muliakan kepada Bapak. Mesti orang akan menyebutkan pangkatnya biasanya. Orang akan menyebutkan pangkat, sekurang-kurangnya orang menyebutkan Bapak, itu tidak ketinggalan Bapak. Tapi kalau tidak disebutkan pangkatnya, apalagi tidak disebutkan pangkatnya atau bapaknya secara kata-kata penghormatannya, langsung aja nama misalnya. Ya yang kita muliakan, yang kita hormati Isran Nur. Pian mungkin kira-kira mendengar sakit
telinga ya kah? Isran Nur aja. Boleh aja, kan ada masalah bang, ya kah? Cuman pantaskah kadakah pian menyambat Isran Nur aja? Yang kita hormati, yang kita muliakan, semulia-mulianya ujar si protokol, ujar si pembawa acara kepada Jokowi. Jokowi langsung. Sekurang-kurangnya pian pakai apa? Bapak. Sekurang-kurangnya pian pakai kalimat Bapak Jokowi, Bapak Isran Nur, Bapak Pak Haji Mulyadi, Bapak bla 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 dan sebagainya. Kalau pian tidak sebutkan misalnya yang kami muliakan, yang kami hormati Bapak Gubernur kami Pak Haji Isran Nur, itu kan kata-kata yang kita bagus susunannya. Yang semacam itu aja kita merasa risih kalau ada orang membuat kalimat ya, menyebutkan sebuah menyebutkan nama saja seorang yang dianggap terhormat, dianggap mulia di tengah-tengah masyarakat, maka kita akan risih mendengar, ini orang belajar ndak sih? Ini orang tahu ndak tata kromo gitu kan? Ini orang tahu ndak ada adab dan lain sebagainya. Ini bukan lagi presiden, ini bukan lagi namanya aja kita Pak Gubernur, bukan lagi bupati, bukan lagi wali kota dan lain sebagainya. Ini adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pimpinannya daripada seluruh para nabi dan rasul-rasul. Maka ulama kita Ahlussunnah wal Jamaah, mereka bahkan membuat sebuah kitab bagaimana untuk bolehkah kita pakai sayyidina di dalam salat dan di dalam azan. Bahkan itu disebutkan, boleh enggak orang sembahyang orang azan itu pakai sayyidina untuk nama baginda Rasulullah SAW. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Pernah enggak dengar pian? Pernah lah mendengar itu? Pakai sayyidina pernah lah? Kalau dia pernah kayaknya sini. Hah? Kada pernah lo? Tumbur masyarakat kita apa pulang jar? Ajan mazhab Asabirin tu jar. Mazhab apa pulang tu jar kebanyakan kajian bang. Kalau kebanyakan kajian akhirnya kakak itu tuh jadinya disalahkan orang pulang kita. Nah banyak kajian nih disalahkan orang pulang. Luar biasa. Namanya masyarakat ya kan. Asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Sayyidana dibuat sebuah kitab khusus ya kah oleh para ulama kita Ahlussunnah wal Jamaah, bagaimana bolehkah pakai sayyidina di dalam azan sekalipun, apalagi dalam salat. Dalil-dalilnya kemudian dikemukakan oleh para ulama, boleh intinya. Ayo kalau muadzin silakan, hendak bawa sekali-kali sayyidina silakan, cuman siap-siap diprotes masyarakat. Siap-siap dalilnya. Ini bulan Maulid, masih akhir-akhir bulan Maulid kita. Ya Allah, ada orang yang di sekitar kita yang mungkin tidak sepaham, maka kita berikan pemahaman. Kenapa jadi berat untuk mengatakan sayyidana. Jadi kalau pakai nabiyina boleh, kalau pakai habibina boleh, giliran sayyidina tidak boleh. Maka kalau biasanya orang yang semacam ini, dia kalau membaca salawat Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad, ya kada masalah. Tapi jangan anti dengan sayyidina itu. Jangan anti dengan sayyidina itu, artinya bapak, tuan, itu aja maknanya. Kepada yang kami muliakan, bapak yang terhormat, tuan kami, bapak kami, itu aja istilah orang Arab. Kita kalau kita orang-orang Indonesia kan, mohon maaf Pak, mohon maaf Mas, itu kan istilah panggilan umum. Orang di Arab sana ya Sayyid, pakai ya Sayyid semua panggilan itu. Bahkan orang yang mengatakan haram,
memanggil Sayyidina untuk Nabi Muhammad, padahal dia sendiri kalau ngomong bahasanya sehari-hari dengan orang lain di Arab sana pakai Sayyidina. Afan ya Sayyidi, ya Sayyidi, ya Sayyidi, bahkan ya Sayyidi lagi. Giliran Nabi Muhammad SAW diharamkan. Nah ini kan kita bilang Ujur Gurudin itu tampeleng nih. Iya bikin gerem gitu, bikin geregetan kita. Giliran Nabi Muhammad dikatakan dah boleh Sayyidina. Ana sayyidu waladi Adam wala fakhar. Ujar Rasulullah, aku adalah pemimpin penghulu seluruh daripada keturunan Bani Adam dan tidak sedikit pun aku merasa ada kesombongan di dalam diriku. Tidak ada rasa sombong Rasulullah. Aku wa sayyid. Rasulullah ungkapkan itu dalam hadis. Ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah wala fakhar. Biar tahu. Jadi jangan ragu kalau mau pakai sayyidina, lebih afdal. Bahkan Sayyid Al-Imam Syekh Yusuf An-Nabhani beliau membuat khusus kitab tentang masalah sayyidina itu. Boleh bahkan lebih afdal membuat pakai sayyidina. Asyhadu Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya, beradab sedikit. Kemudian apa tadi? Salawat ya kah? Dan terakhir assalamualaikum warahmatullah. Itu wajib terdengar telinga kita. Kemudian berikutnya al-himmah, yaitu ujar Imam Ghazali adalah himmah. Himmah artinya semangat yang kuat, semangat yang tinggi di dalam melaksanakan ibadah salat. Sehingga pentafsiran maksud himmah di sini akhirnya dijelaskan oleh guru-guru kita, perkara-perkara yang akan menyebabkan kita jadi tidak khusyuk di dalam salat, seperti misalnya orang yang lagi ngantuk berat tidur terlebih dahulu. Nah, itu dari hadis baginda Rasulullah SAW kemudian dikemukakan, na'asa ahadukum, kalau kalian kata Rasulullah SAW lagi ngantuk, mau salat ngantuk, maka tidur terlebih dahulu. Idza na'asa ahadukum wa yusalli falyarqud. Kalau kalian ngantuk di dalam menunaikan ibadah salat, maka jangan langsung salat, tidur terlebih dahulu. Hatta yadhhaba anhu an-naum, sampai hilang tidurnya, sampai bujur-bujur hilang ngantuknya. Nah, ini adalah riwayat Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Bukhari, Muslim, Imam Dawud, Nasa'i, Ibnu Majah, Ibnu Hibban radhiyallahu anhu. Begitu juga akhirnya dikiaskan oleh para ulama, kalau seandainya orang lapar, makan dulu, ya kah? Makan dulu sembahyang. Kalau dia lapar maka makan terlebih dahulu. Orang yang mau buang hajat begitu juga, jangan buang hajat ditahan-tahan, buang dulu. Yaitu himmah, itu namanya himmah. Termasuk lagi nanti di dalam kitab yang lain disebutkan himmah itu orang yang kalau mau sembahyang dia mandi terlebih dahulu. Nah, makanya salah satu sunnahnya nanti, sunnahnya ingin ke masjid, sunnahnya ingin sembahyang itu mandi. Mandi adalah membuat orang jadi segar, fresh, sehingga mudah menjadi khusyuk salatnya. Kemudian istighfar, ya kah? Istighfar, yaitu setelah selesai kita salat, biasanya kita disuruh oleh Rasulullah SAW istighfar. Baca istighfar sekurang-kurangnya 3 kali kata para ulama. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tahu astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwa wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwa wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la. Itu selepas salat. Karena bagaimanapun sudah kita usahakan untuk khusyuk salat kita, mesti ada kurangnya. Mesti ada kurangnya. Terlebih lagi kita sadari kita ini manusia yang banyak pikiran, banyak harap-harapan, banyak angan-angan dan lain sebagainya. Ya mesti ada saja nanti di dalam salat kita satu persatu masuk. Ini bulan akhir bulan nih, gajian pulang. Mikirkan gajian padahal pasti sudah gajian. Apalagi ini kreditan tagih orang, ya kah? Mulai siap menyiapkan kreditan.
Kegiatan itu, kegiatan ini dan sebagainya, macam-macam. Ada saja nanti sedikit demi sedikit masuk. Nah itu nanti dengan berkat istighfar tadi itu akan tertutupi, ya kah? Makanya jangan, boleh saja kalau orang selesai sembahyangnya dia mengucapkan alhamdulillah, langsung sembahyang, habis sembahyang nih tuntung alhamdulillah, dia bersyukur pada Allah sudah melaksanakan ibadah salat, boleh silakan. Tapi yang paling terpenting setelah sebelum alhamdulillah ucapkan astaghfirullah terlebih dahulu, karena itu adalah anjuran dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Astaghfirullah, astaghfirullah. Intinya kita mengaku bahwasanya kita ini banyak kurangnya di dalam ibadah itu. Sadar banyak kurangnya sehingga kita tidak susah membaca istighfar, minta ampun dengan kekurangan-kekurangan ibadah yang kami laksanakan yang tidak sesuai dengan harapan Allah Subhanahu wa taala. Itu penting istighfar. Kemudian selanjutnya ada lagi tambahan dari para ulama kita, ya, untuk memudahkan khusyuk, kasratul zikir, yaitu memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dalam ayat Al-Qur'an yang kita pernah bahas, qala Allah taala wa la yadhkurunallaha illa qalila. Wala yadhkurunallaha illa qalila, banyak-banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala di dalam salat atau di luar salat. Kenapa? Karena alasannya orang-orang munafik, ciri mereka salah satunya adalah sedikit berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayo, jangan malas kita berzikir kepada Allah, terutama di dalam salat. Makanya oleh para ulama kita, mereka membuat tatanan urut-urutan selepas salat itu zikir-zikir yang harus kita baca di dalam sembahyang, setelah sembahyang. Makanya zikir ba'da salat, al-azkaru ba'da salat, zikir-zikir setelah salat, dan itu diajarkan langsung oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habis sembahyang Rasulullah mengajarkan pertama misalnya salat subuh atau salat maghrib, baca apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Berapa kali? 10 kali. Baca 10 kali. Bahkan dalam hadisnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkannya membaca la ilaha illallah itu, la ilaha illallah yang 10 kali tadi, wa huwa sanin ala rijlaih, yang mana kakinya masih tetap berada di tahiyat akhir. Makanya orang Bahari itu sampai-sampai seakan-akan inilah, seakan-akan mereka itu kalau habis sembahyang tuh ibarat kata itu kayak wajib nih, batis nih kada berpindah, jadi kita kada berpindah dulu. Ini nih terus saja sampai selesai Allahumma ajirna, biasanya sampai 7 kali, biasanya baru kaki itu berpindah. Ini ajaran guru-guru kita Bahari sampai orang masyarakat kita menyangka bahwasanya itu adalah sepaket di dalam sembahyang. Padahal kan kada apa-apa. Kalau seandainya pian habis sembahyang, pian langsung membaiki batis pian, kalau apalagi pian yang kasihan asam urat tuh, jangan juga dipaksakan. Asam urat, sakit kalau batisnya. Jangan juga dipaksakan. Bolehlah, boleh aja, silahkan. Cuman kenapa jadi kebiasaan oleh orang masyarakat kita kalau habis sembahyang tuh orang-orang kita tua Bahari memang mereka tidak mau pindah nih kaki karena mengamalkan sunnah Rasulullah. Tuh seperti itu. Jadi Rasulullah itu menekankan sampai-sampai kakimu jangan pindah dulu dari tempatmu itu. Baca dulu 10 kali la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu yuhyi wa yumitu, atau dalam hadis yang lain lahul hamdu wa yuhmi pak lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Silahkan aja, boleh. Oh yang sempurna la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Itu jangan ditinggalkan. Sampai-sampai Rasulullah mengajarkan kepada kita kakinya jangan berubah. Itu menunjukkan begitu pentingnya orang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, zikir inilah membedakan antara kita dengan orang-orang munafik.
yang menjadikan kita itu munafik bukan dari ucapan orang lain. Utujar si anu tu munafik. Kada, Pak. Yang menjadikan kita munafik itu penilaiannya dari siapa? Dari Allah. Kita mungkin rasa-rasa aku ini soleh-soleh aja, perasaan pian. Amun merasa diri seorang ini apa dah baik terus saya soleh terus. Kada. Penentuannya itu yang menentukan kita ini soleh atau munafiknya, orang mukmin bujur-bujur beriman atau orang-orang munafiknya itu dari Allah. Makanya kita khawatir terus jangan sampai kita berada di dalam lingkungan orang yang munafik. Na'udzubillah. Itu para sahabat seperti itu ajarannya. Wa huwa thanan ala rijlai, terus tetap berada dalam kaki, posisi duduk tahiyat akhir. Seperti itu diajarkan kita. Nah, kalau selesai membaca 10 kali la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir, silakan pindah sudah posisi kaki pian, tidak masalah. Ya kah? Itu lebih afdalnya. Silakan pindah. Tapi kalau orang-orang baharin tidak mau dia pindah, kecuali selesaikan Allahumma ajirna minan nar dulu. Allahumma ajirna minan nar. Nah, ini adalah doa untuk supaya terhindar daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Sudah pernah kita jelaskan itu. Itu doanya luar biasa. Wa afdalu dzikri la ilaha illallah. Zikir yang paling afdal adalah kalimat la ilaha illallah. Ayo. Nah, ini dalam sebuah hadis riwayat kata Rasulullah SAW, jadidu imanakum, perbaharuilah iman kalian perbaharuilah iman kalian bi aksari qauli la ilaha illallah. Aksiru min qauli la ilaha illallah, yaitu perbanyaklah dengan cara mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Itu salah satu cara untuk memperbaharui iman. Iman jadi bagus, iman jadi kuat, iman jadi tebal. Banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekurang-kurangnya zikir yang sudah ditentukan oleh Rasulullah selepas salat, itu sekurang-kurangnya. Jadi mohon maaf sesibuk-sibuknya pian habis sembahyang jangan ketinggalan membaca la ilaha illallah kalau maghrib isya, kemudian Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu salam fahayyina rabbana bisalam wa adkhilnal jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Itu sekurang-kurangnya. Kemudian baca apa? Baca Fatihah, ayat kursi. Kemudian setelah itu Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu adalah doa yang diwasiatkan oleh Rasulullah kepada Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Doa ini diwasiati oleh Rasulullah, jangan ketinggalan. Setiap kalian selesai salat baca zikir apa? Allahumma a'inni, atau dijamakkan Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nih pesan Rasulullah SAW, jangan ditinggal. La tada'anna fi duburi kulli salah, kata Rasulullah. Jangan kalian tinggalkanlah nih zikir ini, jangan ditinggalkan selepas salat. Ini yang mengajarkan bukan siapa-siapa, Rasulullah SAW. Apa tadi? Allahumma antas salam, Fatihah, ayat kursi, kemudian Allahumma a'inni atau a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadik. Setelah itu baru baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Setelah itu baru pian berdoa. Silakan lagi mau kerja apa, mau apa, tolong selesai salat jangan langsung lari bukahan. Bukan kita mengatakan orang yang sembahyang habis sembahyang langsung lari itu kada berzikir, kada. Tidak, sekali lagi tidak kita katakan orang yang habis sembahyang itu langsung bur. Bisa saja sidin sakit perut, anak bahera, mohon maaf saja, bahera sidin, jangan juga. Tapi seandainya ya kah, kalau seandainya kita tidak bisa langsung berzikir di waktu selesai salat, kemudian ada tugas memang yang mendesak, sekurang-kurangnya pian jangan tinggalkan zikir yang tadi kita sebutkan itu. Itu disebutkan oleh para ulama kita. Jangan tinggalkan zikir yang ringkas tadi itu. Walaupun pian dalam keadaan berjalan, walaupun pian dalam keadaan menyetir mobil, naik kendaraan, jangan tinggalkan zikir itu.
Makanya apabila ada orang, Imam Nawawi menyebutkan di dalam kitab beliau Al-Adhkar, itu sekurang-kurangnya apabila ada orang memelihara zikir yang disebutkan oleh para ulama itu, ya, habis selesai salat, maka sekurang-kurangnya yang sudah kita bahas tadi zikirnya itu sudah dianggap orang itu sudah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau bisa tambahannya itu zikir sore dan zikir pagi hari. Ya kah, dari baca qul huwallahu ahad 3 kali, qul a'udzu birabbil 3 kali, qul a'udzu binanas 3 kali, kemudian Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa 'alaika natawakkalu wa ilaika an-nusyur, asbahna wa asbahan mulku lillahi walhamdulillahil alamin, Allahumma inni as'aluka khaira hadzal yaum wa khaira ma fihi wa khaira ma qablahu wa khaira ma ba'dahu wa a'udzu bika min syarri hadzal yaum wa syarri ma fihi syarri ma qablahu wa syarri ma ba'dahu. Itu kalau bisa tambahan, banyak doa kita tambahan zikir-zikir dari baginda Rasulullah SAW. Terpanjang sedikit. Sekurang-kurangnya habis sholat jangan bulik dulu, berzikir dulu, ya kah? Itu usahakan, karena itu tadi dalilnya wala yadhkurunallaha illa qalila. Orang-orang munafik cirinya mereka malas berzikir kepada Allah, zikirnya sedikit sekali. Ya Allah, na'udzubillah summa na'udzubillah. Mudah-mudahan kita tidak termasuk dari golongan orang munafik. Amin, amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan kah? Mungkin dari pembahasan yang sudah kita bahas ini mungkin ada pertanyaan, silakan. Ini sudah masih ada sebenarnya. Tapi itu sudah cukup ulun rasa. Yang sudah kita bahas tadi itu adalah sudah semuanya cara-cara untuk memudahkan kita khusyuk di dalam salat. Adapun memandang ke sujud itu termasuk juga di sini disebutkan memandang tempat sujud itu salah satu sunnah dari baginda Rasulullah SAW. Tapi nanti para ulama kemudian berbeda pendapat, manakah afdalnya orang membuka matanya melek kemudian dia melihat tempat sujudnya yang seperti diajarkan Rasulullah dengan memejamkan matanya di dalam salat. Mana afdalnya? Maka kata para ulama, yang afdal itu adalah memandang memandang di tempat sujud. Afdalnya yang pertama adalah perkataan para ulama, yaitu memandang tempat sujud. Tapi ada pengecualian kata para ulama, seandainya ada orang yang kalau inya sembahyang melek matanya, inya susah khusyuk, terpikir mantan terus, bahaya kan? Kadang kamu lihat apa-apa pikir mantan. Jadi ulun guru ajarnya Ustaz, kalau misalnya sembahyang itu ulun berpajam mata. Kalau ulun berpajam ulun bisa khusyuk. Maka ujar para ulama, kalau memang berpajam itu memudahkan pian khusyuk, afdal berpajam. Apa tadi afdal? Berpajam. Apa itu berpajam? Merem ya. Jangan mahayal merem tuh. Hati-hati pulang. Meremnya, berpajamnya karena memang dia tambah khusyuk mengingat Allah. Karena memang dia tambah khusyuk dan tambah ingat dengan Allah, tambah fokus di dalam sembahyangnya, maka itu boleh. Bahkan lebih afdalnya pian merem. Cuman kita katakan tadi, hati-hati merem-merem, bahaya. Karena kalau orang merem-merem itu bisa teguring. Itu aja bang. Bisa teguring, apalagi sujud, sembahyang subuh, sembahyang subuh pulang merem dari awal sampai akhir, merem. Hati-hati kalau pina salah rakaat. Orang lagi sujud, sirin bisa berubah rakaatnya. Kadang-kadang imam, tidak semua imam yang dia kalau takbir pindah rukun intiqal itu panjang, seperti misalnya Allahu Akbar, itu sujud, dari berdiri ke sujud panjang takbirnya. Tapi tidak semua imam bisa Allah panjang, bisa juga Allahu Akbar. Tuh kalau pian merem bingung tuh, nih imam ini sujud kah apa nih? Atau hati-hati juga ya kah? Mau ulah pian bingung pulang, kada usah gitu. Kalau ya memang bisa aja, silakan pian merem. Tapi pian persis tahu ini sembahyang apa, kemudian rakaatnya yang mana. Ya, hati-hati kalau sampai ngantuk, kada usah merem. Pandang tempat sujud itu salah satu juga memudahkan kita khusyuk. Ada pertanyaan mungkin 1 2 silakan. Assalamualaikum.
Selepas salat kita berzikir tapi batal. Gitu ya. Bagaimana posisi zikir kita? Oh ya. Zikir tidak dalam keadaan suci dari hadas kecil, misalnya tidak berwudu, maksudnya habis sembahyang silin kada kau menahan lagi berkantut misalnya atau apa, batal lah intinya. Maka berzikirnya gimana? Bolehlah, tidak masalah. Zikir tidak terkait dengan hadas kecil atau hadas besar. Tapi kan membaca Al-Quran jar, kan ada Fatihah, ada ayat kursi tuh. Orang yang zikirnya orang yang membaca Al-Quran tidak memiliki hadas tidak memiliki wudu, itu diperbolehkan dan tetap dia mendapatkan pahala. Yang diharamkan itu orang yang dari tidak berwudu diharamkan memegang Al-Quran. Membaca Al-Quran bolehlah, boleh, kecuali hadas besar. Kalau hadas besar haram, ya haram dia membacanya saja haram, terlebih-lebih lagi memegang Al-Quran. Kalau orang hadas kecil tidak punya wudu, habis sembahyang batal. Zikirnya bolehlah, boleh. Tidak pakai wudu silahkan, tidak mengapa. Tapi tetap afdalnya nanti pakai wudu. Tidak masalah orang tidak berwudu. Makanya Sayyidina Ali bahkan pernah membagikan zikir itu, membaca Al-Quran atau berzikir itu dibagi Imam Ali tiga kelompok. Yang pertama empat. Yang pertama orang yang membaca Al-Quran atau orang yang berzikir di luar salat tidak pakai wudu, itu diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala 10 kali lipat. Zikirnya satu kebaikan dibalas 10. Tapi kalau dia berwudu, ya kah? Kalau dia berwudu di luar salat maka diberi berapa? 25. Kemudian kalau dia berwudu kemudian berzikirnya di dalam salat, itu lain lagi. Diberi oleh Allah Subhanahu wa taala 50 kali lipat. Itu keadaan berduduk dalam salat. Kalau orangnya berdiri, berzikirnya berdiri, kemudian dalam nyata dalam keadaan salat, berzikir dalam keadaan salat tentunya berwudu, maka itu orang diberi nilainya pahalanya 100 kali. Ujar Imam Ali karamallahu wajhah. Jadi kada masalah. Berzikir misalnya pian batal, zikir aja, kada masalah, tidak. Yang haram itu pian hadas besar. Hadas besar haram berzikir. Orang haid, binian haid, nifas, haram baca Al-Quran, haram baca apalagi zikir, bukan zikir ndak ya, zikir ndak apa. Yang jadi masalah nih junub, baca Al-Quran haram. Kalau zikir masih khilaf para ulama, boleh. Memegang Al-Quran itu juga haram. Kalau hadas kecil megang Al-Qurannya kada boleh, tapi membaca Al-Quran boleh. Kalau hadas besar membaca Al-Qurannya saja tidak boleh, apalagi memegang Al-Quran. Yang kedua, orang baca Yasin kada berwudu. Sama tadi pertanyaannya yang pertama. Intinya orang baca Al-Quran kah, baca Yasin kah, baca apakah, bla bla bla, kada wudu boleh lah, boleh silakan. Tidak ada larangan sedikit pun. Tetap diberi pahala bahkan oleh Allah SWT. Yang afdalnya tetap, kalau pertanyaan afdalnya yaitu pakai wudu. Itu. Kata Rasulullah, apabila ada orang ingin ke masjid, kemudian dia berwudu dan dia perbaiki wudunya, kemudian masuk ke masjid, walaupun dia tidak beribadah salat sunnah, maka selama dia berada di masjid, selama dia suci, tapi ya, selama dia berada di masjid dan suci, tidak hadas, tidak kentut, tidak apa semacam, maka orang itu terhitung seperti beribadah terus di dalam masjidnya, seperti sembahyang sunnah. Artinya kalau pian batal, kalau bisa wudu dulu, masuk ke masjid. Kenapa? Karena orang yang syaratnya tadi mendapatkan salat sunat terus, walaupun dia tidak salat sunat, syaratnya harus wudu. Masuk ke masjid, wudu, sunnahnya kayak gitu. Yang lain mengenai khusyuk atau lain-lain sebagainya, silakan. Ada? Ya, terakhir. Kalau sembahyang menahan kentut, hukumnya wajib. Kada tahan lagi jar, siapa suruh pian menahan kentut? Siapa suruh pian sembahyang di waktu sebelum sembahyang kada berkentut dulu, kada behera dulu? Makanya disuruh oleh Rasulullah, kalau hendak disuruh oleh ulama, kalau hendak sembahyang misalnya sakit perut, jangan ditahan perutnya, buang dulu. Ya kah? Buang dulu.
Sehingga kalau sembahyang kita kada kepikiran lagi masalah beol, masalah buang kantut segala macam. Hana kami gitu juga. Tapi kalau sudah masuk takbiratul ihram, Allahu akbar, pian handa bakantut kah hana behera kah, wajib pian tahan. Hukum menahannya wajib. Nggak boleh pian batalkan gara-gara kantut dan sebagainya. Kecuali takantut tu lain kesah-kesahnya, takantut tu lain. Kalau pian bakantut hukumnya haram. Tapi kalau takantut misalnya pas waktu sujud but ya, jangan diteruskan sampai sembahyangnya keluar masjid, wudu dulu. Tapi menahannya hukumnya wajib enggak? Wajib kata para ulama. Menahan kantut tadi wajib. Kenapa? Karena sudah posisi berada di dalam salat. Makanya nanti dibicarakan salah satu perkara-perkara yang diharamkan, yaitu membatalkan salat tanpa ada alasan syar'i. Hukumnya haram. Sembahyang sudah takbiratul ihram. Makanya kenapa jadi takbiratul ihram? Takbiratul ihram adalah takbir yang menjadikan segala perkara yang tidak ada manfaatnya haram. Segala perkara yang di luar salat haram, makan haram dan sebagainya. Membatalkan salat tanpa ada unsur udzur syar'i haram juga. Misalnya sudah takbiratul ihram, ya kah? Kayak ada alasan, batal aja gin. Oh haram, kada boleh. Ini bukan main ini sembahyang lain. Makanya hukumnya menahan kentut, menahan kencing. Kalau sudah posisi di dalam salat, di rakaat ketiga atau di rakaat keempat, Anda bakantut nih, wajib seupaya mungkin pian tahan, jangan dikantutkan. Terkecuali kalau takantut, bahasa Banjarnya takantut. Apa tuh takantut artinya? Terkentut. Namanya orang bakantut kada sengaja, itu lain hukum lagi. Wallahu a'lam bishawab. Cukup sudah ini. Mudah-mudahan kita panjang umur, sehat walafiat. Mudah-mudahan senantiasa diistiqamahkan oleh Allah di dalam mencari ridhanya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman faqihna fid din. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية والسلامة. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Mohon maaf kalau ada salah khilaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.